Baik, untuk pertemuan 13 kita membahas tentang arsitektur neural network. Di sini ada convolutional neural network. Ini adalah salah satu jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang khusus dirancang untuk tugas pengenalan suatu pola atau data yang berstruktur seperti gambar atau video. Kemudian untuk mengenali sebuah prosesnya objek pada suatu gambar di berbagai macam posisi, ini salah satu cara yang mungkin membuat suatu mesin pembelajaran ANN ini untuk regional tertentu seperti pada gambar contoh yang terlihat pada slide ini. Dari gambar ini kemudian dikopi ke dalam mesin pembelajaran yang mampu mengenali objek pada bagian-bagian lain atau regional lainnya. Kemudian untuk arsitektur neural network ini kemungkinan besar juga mengcopy dengan konfigurasi parameter yang sama dengan ANN di awalnya. Ini disebabkan karena objek atau gambar ini memiliki informasi prediktif atau predictive information feature vector yang sama dan berguna untuk menganalisisnya. Objek yang gambar yang tadi ini adalah smiley. Ini memiliki bentuk feature vector yang mirip walaupun posisinya itu sudah digeser. Arsitektur neural network ini bisa mempelajari prinsip translation invariance, kemudian tidak memerlukan jauh lebih banyak parameter dibandingkan dengan CNN yang memang dibuat dengan prinsip translation invariance-nya. Convolution ini adalah digunakan dalam sebuah konteks pengolahan sinyal atau pengolahan citra. Biasanya dalam konteks CNN atau convolutional neural network ini untuk mengekstrak fitur-fitur dari data sebuah input atau dari data gambarnya. Biasanya motivasi dari CNN ini untuk mampu mengenali aspek yang informatif pada regional tertentu. Dibandingkan dengan mengcopy dari machine learning untuk mengenali objek pada sebuah regional, ini lebih baik untuk menggunakan sliding window. Biasanya setiap operasi pada window ini bertujuan untuk mencari aspek lokal yang paling informatif. Ini ada contoh gambar di mana gambar yang berwarna biru ini adalah mempresentasikan dari satu window, kemudian kotak ungu ini adalah mempresentasikan dari lokal paling informatif atau disebut dengan filter yang dikenali dengan window. Dengan kata lain, kita mentransformasikan suatu window ini menjadi suatu nilai numerik atau filter. Selain itu, kita juga bisa mentransformasikan suatu window ini menjadi nilai numerik atau disebut dengan D-channels yang berkorespondensi pada suatu filternya. Jadi, window ini kemudian akan digeser-geser sebanyak T kali sehingga akhirnya mendapatkan vektor dengan panjang B dikalikan dengan T, yaitu nilai numeriknya dikalikan dengan T-nya berapa kali window ini digeser. Keseluruhan operasi ini disebut juga dengan convolution. Ini adalah salah satu gambar yang mempresentasikan feature vector regional untuk suatu input, di mana setiap dua input ditransformasikan menjadi vektor berdimensi 2 atau 2 channel. Menghasilkan vektor berdimensi 4 atau 2 window dikalikan 2. Nah, ini contohnya yang atas ini adalah dua input transformation, hitam dan orange ini. Kemudian yang bawah adalah dimensinya yang berdimensi 4, 2 window dikalikan dengan 2.
Di sini ada contohnya dengan window selebar 2, satu window mencakup 2 data. Untuk satu input X ini kita juga dapat menggunakan stride sebesar S, yaitu berapa banyak data yang digeser untuk window. Contoh yang diberikan ini memiliki stride sebesar 1, apabila kita memiliki stride 2, maka kita menggeser itu sebanyak 2 data setiap langkahnya. Selain sliding window dan filter konvolusional ini juga mengadopsi prinsip wake sharing. Yang artinya itu synapse wake untuk suatu filter ini adalah sama walaupun filter tersebut digunakan untuk di berbagai window. Jadi dari gambar ini warna yang sama pada synapse wake ini menunjukkan yang bersangkutan itu memiliki nilai wake yang sama. Jadi tidak hanya kepada gambar yang berwarna filter hitam, tetapi yang berwarna orange pun juga memiliki hal yang serupa. Jadi konsep weight sharing ini sesuai dengan cerita sebelumnya bahwa konfigurasi parameter untuk mengenali karakteristik informatif suatu objek ini bernilai sama walau lokasinya itu sudah berbeda atau sudah digeser sebanyak T kali. Dengan wake sharing ini, parameter neural network ini menjadi lebih sedikit dibandingkan menggunakan multi-layer perceptron. Kemudian di sini ada polling. Polling ini adalah salah satu yang digunakan untuk mengurangi ukuran spasial sehingga pada layer berikutnya atau selanjutnya itu tidak perlu memerlukan komputasi yang lebih banyak. Jadi polling ini pada tahap convolution itu kita merubah setiap size windows menjadi satu vektor berdimensi, sehingga vektor yang dihasilkan pada tahap sebelumnya itu dikombinasikan menjadi satu vektor. Untuk teknik polling ini ada max polling, average polling, dan k-max polling, di mana max polling ini berarti mencari nilai maksimum untuk setiap dimensi vektornya, dan average polling ini mencari rata-rata di setiap dimensinya. Kemudian k-max polling ini mencari k atau nilai terbesar untuk setiap dimensinya. Ini untuk contohnya. Di sini untuk yang filter hitam dan orange ini, untuk yang pertama ini bernilai 0,5 dan 0,7, yang kedua 0,4 dan 0,9. Pada saat menggunakan max polling berarti kita ambil dari nilai yang terbesar, yaitu 0,5 dan 0,9. Berikutnya untuk average polling, berarti ini adalah rata-rata dari setiap filternya. Di sini untuk yang 0,5 di-averagekan dengan 0,4, maka hasilnya adalah 0,45. Dan untuk 0,8 ini adalah average dari 0,7 dengan 0,9. Kemudian untuk dua max polling ini dilihat dari data filternya ini, untuk filter hitam dan orange, ini diambil adalah dua nilai terbesar dari pollingnya, yaitu 0,5, 0,9, kemudian 0,4 dan 0,7. Gabungan operasi convolution dan polling ini secara konseptual itu diilustrasikan pada gambar dilihat di slide-nya ya. Di sini ada convolution, kemudian dari convolution ini ada yang namanya polling. Polling ini adalah jumlah channel input dan output itu harus sama. Setelah melewati berbagai operasi convolution dan polling, biasanya kita memiliki satu vektor yang kemudian dilewatkan pada multilayer perceptron atau fully connected.
Untuk melakukan sesuatu ini dilihat dari permasalahannya. Misalkan, apakah permasalahannya itu klasifikasi gambar atau sebuah sentimen. Nah, di sini bisa dilihat gambar. Di sini untuk inputnya itu ya berupa gambar atau citra, di mana dia akan dilakukan fitur learning yang memiliki proses antara lain ada convolution, kemudian ada pooling, kemudian ada eh, tahapan selanjutnya yaitu convolution dan dilakukan pooling. Biasanya citra ini atau data ini yang berbentuk gambar itu masuk ke dalam konvolasi, kemudian diekstrak atau menghasilkan sebuah nilai yang kemudian masuk ke dalam poolingnya. Kemudian setiap konvolusi memiliki filter atau layer yang nantinya itu akan masuk ke dalam proses klasifikasi. Nah, dalam proses klasifikasi ini ada yang namanya flatten. Ini adalah salah satu dimensi untuk fully connected atau neural network-nya. Kemudian nanti baru menghasilkan sebuah klasifikasi setelah dibuat dimensi-dimensi dari si fully connected-nya ini. Kemampuan utama convolutional neural network ini adalah salah satu arsitektur yang mampu mengenali informasi prediktif suatu objek atau gambar atau teks potongan suara, walaupun objek tersebut dapat diposisikan di mana saja pada input. Kontribusi CNN ini adalah pada convolution dan pooling layer. Convolution bekerja dengan prinsip sliding window dan weight sharing mengurangi kompleksitas perhitungan. Pooling layer ini berguna untuk merangkum informasi secara informatif yang dihasilkan oleh suatu convolution dengan mengurangi dimensinya. Jadi CNN ini dia memiliki kemampuan untuk mengenali informasi suatu prediktif dari suatu objek, baik datanya itu berupa gambar, teks, atau data lainnya, meskipun data tersebut berada di berbagai posisi atau lokasi dalam sebuah input. Kemudian ada recurrent neural network. Recurrent neural network ini merupakan ide dasar yang membuat topologi jaringan itu mampu merepresentasikan data sekuensial atau time series. Nah, RNN ini adalah salah satu bentuk arsitektur dari ANN, di mana dapat mengatasi masalah pada Markov assumption. Salah satu ide utama dari RNN ini adalah memorisasi untuk mengingat keseluruhan sekuens secara terbatas, dan implikasinya adalah RNN ini mampu mengenali dependensi yang panjang. Ini adalah salah satu ilustrasi gambar dari RNN, di mana ide utamanya adalah pada pointer ke dirinya sendiri atau recurrent. Nah, dari bentuk ini bisa dilihat lebih matematis diilustrasikan pada gambar yang tertera di sini, di mana perhitungan hidden state ini pada waktu ke T ini bergantung pada input dan kepada waktu ke T. Dan hidden state ini dilihat pada waktu sebelumnya. Konsep recurrent neural network di sini dari sebuah inputan data yang dimasukkan beserta dengan dilihat dari state hidden sebelumnya untuk hitung dengan dari inputan data state untuk menghitung ke hidden layer selanjutnya. Jadi dia menghasilkan sebuah output dari data ini, kemudian melihat dari hidden layer sebelumnya untuk melanjutkan ke hidden layer output untuk melanjutkan ke hidden layer yang dimana dilambangkan V. Dari V ini
nanti akan menghasilkan sebuah output layer yaitu Y-nya. Biasanya untuk recurrent neural network ini disebut dengan recurrent network ini karena nilai wake-nya itu bisa berulang. Kemudian dari recurrent network ini dia menghasilkan sebuah persamaan di mana H sama dengan tan dikalikan X H dikurang dengan B. F di sini adalah salah satu fungsi aktivasi, kemudian bias adalah parameter yang diikutsertakan pada fungsi artificial neural network. F ini bisa diganti dengan variasi neural network menggunakan long short term memory network atau LSTM. Ini adalah salah satu jenis arsitektur jaringan saraf rekurensial di mana dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient atau RNN yang sering muncul ini, mencoba untuk memodelkan dependensi waktu yang panjang. Jadi dari persamaan tersebut bisa diartikan hidden state pada saat kereta ini bergantung semua pada hidden state dan input sebelumnya. Kemudian untuk training pada recurrent neural network ini dapat menggunakan metode backpropagation. Metode ini sangat intuitif karena tidak mampu mengakomodasi training yang bersifat sequential time series. Ini terdapat metode yang dinamakan dengan backpropagation trough time. Ini disebut juga dengan BPTT, yaitu salah satu metode pelatihan yang digunakan dalam jaringan saraf frekuensial atau RNN. Contohnya LSTM tadi, long short term memory, dan jaringan saraf frekuensial ini atau yang disebut dengan RNN. Biasanya BPTT ini salah satu algoritma backpropagation yang disesuaikan untuk bekerja dengan data berurutan atau time series. Konsep feed forward pada RNN ini mengadopsi prinsip dari parameter sharing atau serupa dengan weight sharing di dalam CNN, di mana neuron ini sama yang diulang-ulang saat proses feed forward. Jadi diinisiasikan sebuah nilai X1, X2, X3, dan sampai dengan XT, di mana nanti akan dihitung weight sharingnya pada CNN dengan pada saat proses feed forward. Feed forward ini adalah biasanya merujuk pada propagasi maju atau perhitungan hasil keluaran yang dari lapisan input ke dalam lapisan outputnya. Kemudian setelah dari proses feed forward ini, biasanya memperbarui sebuah parameter atau synapses weight-nya ini berdasarkan backpropagation-nya. Biasanya diperbarui parameter sambil mempropagasi errornya dari hidden state ke hidden state sebelumnya. Dan teknik RNN ini biasanya backpropagation trough time yang melakukan unfolding pada neural network. Ini mengupdate parameter saat kita sudah mencapai hidden state di paling awal. Biasanya untuk BPTT ini adalah modifikasi dari algoritma backpropagation ini digunakan dengan jaringan saraf feed forward dalam RNN. Biasanya untuk langkah-langkah pelatihan dari RNN menggunakan BPPT ini ada yang namanya unfolding in time, kemudian ada forward pass, kemudian ada perhitungan loss-nya, kemudian ada backward pass stroke time-nya, dan ada parameter sharing-nya. Kemudian nanti dari parameter ini bisa mencapai hidden state di paling awal.
Konsep backpropagation talk time ini bisa dilihat dari inputan datanya, ini U-nya, kemudian ada input unit keduanya, kemudian dilihat dari preview state sebelumnya, hidden layer sebelumnya, untuk masuk ke hidden layer berikutnya. Dari hidden layer berikutnya ini, kita melihat lagi input unitnya, kemudian kita cek lagi hidden layer sebelumnya untuk masuk ke tingkatan hidden layer berikutnya sampai dengan menghasilkan output layer. Dalam konsep BPTTT ini ada yang namanya forward pass clock time. Ini adalah setiap time step ini input dari langkah waktu sebelumnya dan hidden step dari time step sebelumnya diambil untuk menghasilkan output dan hidden step baru. Dan proses ini tuh berlangsung hingga akhir urutan. Kemudian ada backward pass clock time. Ini adalah proses backpropagation yang dimulai dari time step terakhir dan berlanjut mundur melalui setiap time step. Jadi pada setiap time step ini gradient loss terhadap parameter ini dihitung menggunakan aturan rantainya. Ada yang namanya parameter update. Ini dihitung untuk time step parameter jaringan diperbarui dengan algoritma optimasi untuk pemperbaruan parameter tergantung dari besaran gradientnya. Dari gambar tadi itu dapat disederhanakan menjadi bentuk seperti gambar ini. Ada nilai X1, X2, X3, kemudian dikalkulasi loss dan backpropagation-nya, dan menghasilkan update parameter wake-nya tadi ya. Update parameter wake tadi adalah nilai gradien dihitung dari setiap time step parameter jaringan diperbarui dengan algoritma optimasi untuk mengetahui besaran gradien dalam pembelajaran. Jadi pada konsep backpropagation clock time ini persegi berwarna merah biasanya melambangkan multilayer per sektonnya. Untuk mempropagasi error ini adanya efek dari next state of hidden layer, snapshot wake diperbarui secara batch update, snapshot wake ini tidak diperbarui per layer. Jadi hal ini untuk mempresentasikan neural network yang mampu mengingatkan beberapa kejadian di masa lampau, dan keputusan saat ini sangat dipengaruhi oleh keputusan di masa lampau juga. Secara konseptual, RNN ini dapat mengingatkan seluruh kejadian sebelumnya untuk dilakukan secara praktikal atau untuk sequence yang panjang. Biasanya dikenal dengan vanishing atau exploding gradient problem. Vanishing gradient problem ini salah satu problem terjadi ketika gradien dari fungsi loss ini terhadap bobot menjadi sangat kecil, mendekati nol saat dilakukan sebuah backpropagation melalui lapisan-lapisan tersembunyi yang ada di jaringannya. Dari vanishing gradient problem ini, dari jaringan ini dapat menyebabkan bobot yang terletak di dekat lapisan inputnya memiliki gradien yang mendekati nilai 0, karena bobot ini tidak mengalami pembaruan yang signifikan pada saat pelatihan. Kemudian untuk RNN ini adalah salah satu teknik untuk merubah sequence input, di mana dapat dipresentasikan ke dalam data T menjadi sebuah output vektor Y. Vektor Y ini digunakan untuk permasalahan yang lebih lanjut. Biasanya untuk nilai Y ini dilewatkan ke sebuah multilayer atau MLP dan fungsi softmax untuk melakukan klasifikasi akhir atau final output dalam bentuk probabilitas. Kemudian ada part of speech tagging revisited, ini digunakan untuk klasifikasi,
RNN juga dapat digunakan untuk memprediksi sequence seperti post tagging. Ini adalah salah satu post tagging menggunakan RNN di mana ada sebuah kalimat yaitu flies like a flower yang kemudian dari kalimat ini dipecah-pecah dikelompokkan menjadi flies ini termasuk ke dalam kata benda, like kata kerja, kemudian ini adalah sebuah artikel dan flower adalah sebuah kata benda. Post tagging merupakan salah satu tugas dalam pemrosesan bahasa yang melibatkan label di setiap kata dalam sebuah teks berdasarkan jenis katanya seperti verb, adjective, artikel, atau noun. Apabila kita melihat secara sederhana, ini tidak lain tidak bukan adalah melakukan klasifikasi untuk setiap instance pada sebuah kalimat. Di setiap time step ini kita menghasilkan output yang bersesuaian, akan tetapi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Markov assumption ini memiliki kelemahan, yaitu dari tidak menggunakan keseluruhan histori. Dari persoalan ini bisa diselesaikan dengan RNN karena RNN ini lebih hebat dibanding HMM dengan persoalan post tagging. Kemudian dengan cara melewatkan setiap hidden layer pada RNN pada suatu jaringan, seluruh loss ini jumlahkan untuk menghitung backpropagation pada RNN. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Ini hampir sama dengan gambar sebelumnya tadi, di mana input kemudian dilihat dari previous hidden state atau hidden state sebelumnya untuk masuk ke dalam hidden state selanjutnya. Kemudian dari hidden state ini akan dilihat lagi previous hidden state sebelumnya untuk menghasilkan sebuah output dari RNN ini ya. Jadi untuk melihat sum of loss-nya ini bisa dilihat dari loss dan prediction-nya. Selain itu, dapat juga digunakan pada persoalan sequence prediction seperti name entity recognition atau NER. NER ini salah satu tugas dalam pemrosesan bahasa atau Natural Language Processing atau NLP. Ini bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi identitas bernama dalam suatu teks. Biasanya entitas bernama dapat mencakup orang, organisasi, tempat, tanggal, produk, dan sebagainya. Dalam menentukan post tag, ini menghitung loss yang kemudian digabungkan, kemudian backpropagation ini dengan mempertimbangkan keseluruhan jumlah loss di masing-masing prediksi. Ini ya, memperhatikan jumlah atau menghitung loss di masing-masing dari setiap prediksi. Prediksi post tag ini bersifat independen dari post tag lainnya. Kemudian salah satu strategi untuk menangani hal tersebut ini dengan melewatkan post tag pada sebuah RNN. Jadi untuk mencari keseluruhan sequence terbaik, kita bisa menggunakan teknik BEM search. Sequence to sequence atau seg to seg ini adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk menangani
tugas yang melibatkan urutan data seperti terjemahan mesin atau ringkasan teks dan lainnya. Arsitektur yang dibahas pada variasi RNN ini untuk permasalahan sequence generation, di mana pasangan input dan output melambangkan teks bahasa, teks bahasa, via translasi, teks ringkasan, kalimat frase, dan masih banyak lagi. Artinya, ada sebuah input dan kita ingin menghasilkan, generate atau produce sebuah output yang cocok untuk inputan tersebut. Objektif training ini untuk meminimalkan loss function dengan contoh berbentuk log likelihood. Kemudian dapat dimodelkan dengan encoder-decoder. Jadi arsitektur sek-to-sek ini atau sequence-to-sequence ini memiliki dua komponen yang disebut dengan encoder dan decoder. Ilustrasi encoder dan decoder dapat dilihat pada gambar yang ada di slide ini. Dimana kalau encoder itu menerima urutan input seperti teks atau deret waktu, dan decoder ini menggunakan vektor konteks suatu state yang dihasilkan oleh encoder di titik awalnya. Untuk bagian input ini disebut biasanya dengan encoder dan outputnya itu disebut dengan decodernya. Dari gambar ini, gabungan RNN, encoder, dan RNN decoder, ini disebut juga dengan sequence to sequence. Warna biru di sini mempresentasikan encoder dan warna merah mempresentasikan sebuah decoder. Nah, kemudian ada EOS ini adalah suatu simbol spesial untuk praktikalitas yang menandakan bahwa sequence input telah selesai dan saatnya berpindah ke decoder. Sebuah encoder ini mempresentasikan sequence input atau X yang menjadi vektor yaitu C, kemudian decoder ini mendecoder sebuah representasi C untuk menghasilkan sebuah sequence atau output Y-nya. Untuk encoder dan decoder ini bertindak sebagai parameter yang mengatur conditional probability, dan encoder-decoder juga dilatih menggunakan prinsip gradient based optimization untuk tuning parameter dengan mengkondisikan conditional probability-nya. Encoder dan decoder ini sekumpulan transformasi non-linear Jadi encoder ini mengubah sequence input menjadi satu vektor. Suatu data point sequence input ini atau X T ini umumnya dipresentasikan sebagai feature vector dengan persamaan dapat dilihat di slide ini, di mana F-nya ini adalah sebuah fungsi aktivasi nonlinear U dan W adalah matriks dari bobotnya. Kemudian dari persamaan ini weighted sum dan dari Heidenstadt di mana Q adalah fungsi aktivasi nonlinear ini, secara lebih sederhana kita bisa langsung menggunakan H sebagai C-nya. Informasi yang berada dekat dengan decoder ini cenderung lebih mudah diingat. Untuk decoder ini memproduksi sebuah vektor C yang mempresentasikan sequence input. Decoder ini menggunakan representasi untuk memproduksi sebuah sequence output atau Y-nya. Untuk decoder ini mirip dengan encoder, di mana kita menggunakan RNN untuk menghasilkan output seperti bisa dilihat dari persamaan berikut, di mana
Fungsi F ini atau tan ini mempresentasikan fungsi aktivasi nonlinear dengan mempresentasikan weight matrice-nya. Untuk melihat gambar dari bentuk fitur vektornya, ini bisa dilihat untuk kotak yang berwarna ungu adalah berwarna ungu dan hijau, ini disebut dengan lookup metric atau lookup table, yang memiliki tugas adalah mengubah data inputan atau X ini menjadi fitur vektor dan mengubah menjadi E-aksen atau menjadi Y. Kemudian untuk beam search, ini salah satu teknik pencarian yang digunakan dalam pemrosesan bahasa, khususnya pada tugas terjemahan mesin. Beam search ini salah satu algoritma mirip dengan algoritma Viterbi, yaitu algoritma untuk mencari sequence dengan probabilitas tertinggi. Ini adalah salah satu contoh pseudocode dari beam search. Untuk menghemat dari memori komputer, algoritma beam search ini dilakukan ekspansi terbatas, artinya mencari hanya beberapa kandidat objek sebagai sequence berikutnya, di mana beberapa kandidat objek tersebut memiliki probabilitas. Algoritma beam search bekerja dengan prinsip yang mirip dengan best first search yang sudah memiliki kecerdasan buatan. Attention based mechanism ini adalah salah satu pendekatan atau teknik dalam pemrosesan bahasa, Natural Language Processing atau NLP, di mana dalam arsitektur jaringan saraf ini memungkinkan model untuk memberikan bobot yang berbeda di setiap elemen dari urutan input selama proses pembangunan urutan outputnya. Model encoder-decoder ini memiliki masalah saat diberikan sequence yang panjang atau vanishing atau exploding gradient problem. Jadi kinerja dari model tersebut bisa dibandingkan dengan panjang input, kurang lebih bisa dilihat dari gambar berikut, yaitu dari performance-nya, kemudian lihat dari input length-nya. Dari suatu tahapan decoding ini kita bisa ingin lebih berfokus pada input tertentu daripada wake-sum-nya yang sifat generik. Ide ini dia mendasari attention mechanism, yaitu ide ini sangat berguna pada banyak aplikasi pemrosesan bahasa alami. Dikatakan sebagai suatu soft alignment atau input dan outputnya. Mekanisme ini dapat membantu mengatasi permasalahan input yang panjang, seperti contoh di sini. Menggunakan attention mechanism ini untuk masalah yang lebih panjang. Dari ilustrasi ini dapat mempresentasikan seberapa decoder itu harus memfokuskan diri ke hidden state pada encoder untuk menghasilkan output saat ke T-nya, di mana setiap T-nya ini mempresentasikan panjang input
ke dalam hidden state-nya pada encoder. Dan pada saat ke H action-nya, ini adalah hidden state pada decoder saat ke T sebelumnya. K adalah sebuah weighted sum, ini berbeda dengan C yang bernilai sama untuk setiap tahapan decoding. Weight atau bobot masing-masing hidden state ini pada encoder itu berbeda-beda tahapan dengan di tahapan decoding yang berbeda-beda. Ini tadi untuk X adalah sebuah inputan. Untuk yang berwarna merah ini adalah disebut dengan decoder, kemudian EOS-nya ini adalah simbol spesial untuk praktikalitas yang menandakan bahwa sequence input telah selesai dan saatnya berpindah ke decoder atau ke berwarna yang merah ini. Untuk variasi arsitektur sequence to sequence, ini bisa menggunakan bidirectional RNN atau BIRNN untuk mengikutsertakan pengaruh baik hidden state sebelumnya dan setelah untuk menghitung hidden state sekarang. Ada berbagai variasi arsitektur sequence to sequence yang dikembangkan. Salah satunya adalah vanilla sequence to sequence atau encoder decoder. Kemudian ada sequence to sequence dengan LSTM, ada attention mechanism, kemudian ada bidirectional encoder. BIRN ini menganggap H ini sebagai gabungan concatenation forward hidden state dan backward hidden state. Forward hidden state ini dihitung seperti RNN biasanya sudah dijelaskan pada encoder. Backward hidden state dihitung dengan arah terbalik. Ini encoder dan decoder dengan BIRN, di mana bisa menggunakan forward dan backward dalam menghasilkan decodernya. Kemudian ini encoder decoder dengan stack RNN. Ini tidak ada forward dan backward RNN. Jadi untuk yang stack RNN ini adalah sebuah inputan X-nya atau kemudian yang ungu adalah hidden state dari layer sebelumnya, kemudian naik lagi hidden state layer selanjutnya. Jadi stack RNN ini dia lebih banyak layernya ketimbang encoder decoder dengan BIRNN. Walaupun memiliki kemiripan dengan hidden Markov model, sequence to sequence bukanlah generative model. Sequence to sequence adalah diskriminatif model, walaupun outputnya berupa sequence, tidak memodelkan beberapa dengan hidden Markov modelnya. Jadi yang dimodelkan antara generatif dan diskriminatif model adalah dua hal yang berbeda. Multitask learning ini salah satu pendekatan dalam pembelajaran mesin di mana satu model ini diberi tugas untuk memecahkan beberapa tugas atau tujuan pada saat yang sama. Framework ini melatih model pembelajaran mesin menggunakan multitask learning. Pada MTL ini kita melatih model untuk mengerjakan beberapa hal yang mirip sekaligus, misalnya melatih
Postagger, dan Name Entity Recognition-nya, mesin penerjemah untuk beberapa pasangan bahasa, klasifikasi teks, dan discourse parsing. Karena model ini dilatih untuk taks yang mirip, ini berharap agar model mampu mendapatkan intuisi atau menyelesaikan dari permasalahannya. Untuk post tagging adalah salah satu sequence tagging teks di mana setiap elemen input itu berkorespondensi dengan elemen outputnya. Untuk melatih model BRNN ini ditambah dengan MLP untuk melakukan prediksi kelas kata. Jadi di sini ada contoh kelas kata I want to eat at Plazaria de Ganza, di mana dari setiap kalimat ini menggunakan model BRNN, yaitu ada forward dan backward. Ada forward dan backward, di mana kalau dilihat garisnya adalah tanda panah bisa bolak-balik dari BRNN-nya. Kemudian dari setiap katanya itu akan dimasukkan ke dalam NLP tadi, apakah termasuk ke dalam kata sifat atau kata benda lainnya. Jadi dari data yang dimasukkan kalimat ini, kita bisa ingin mencari sequence tag yang terbaik untuk melambangkan kelas dari setiap kata. Untuk gambar ini adalah mengilustrasikan dari Name Entity Recognition Tags atau NER. Name Entity ini secara sederhana adalah objek yang bernama misal lokasi geografis, nama perusahaan, dan nama orang. Pada NER ini kita ingin mengekstraksi nama entity yang ada pada data yang diinput. Biasanya direpresentasikan dengan biocoding scheme atau output untuk NER adalah pilihan behind, inside, atau outside. Jadi dari kalimat I want to eat at Pizzeria de Ganza ini, untuk output NER-nya itu pilihannya adalah berupa B, I, atau O, begin, inside, atau outside. Untuk post tagging dan NER ini dianggap sebagai taks yang mirip karena keduanya memiliki cara penyelesaian masalah yang mirip. Selain dapat diselesaikan dengan cara yang mirip, kedua taks ini memiliki natur yang sama, yaitu multitask learning untuk post tagging dan NER-nya. Ide utama dari multitask learning adalah melatih search atau model representation. Kita melatih BERN yang dianggap sebagai shared representation, di mana BRNN ini memiliki intuisi untuk menyelesaikan kedua permasalahan yang berhubungan dengan natur yang sama. Setiap hidden layer pada BRNN ini dilewatkan pada MLP untuk melakukan prediksi pada masing-masing taksnya. Salah satu tujuan MTL ini adalah untuk meningkatkan sebuah kinerja. Ini contoh multitask learning pada mesin translasi. Jadi ada sebuah input language atau kata language A, di mana dia melakukan BRNN tadi, encoder decoder, sequence to sequence machine translation, ini menghasilkan output language B. Sedangkan kalau menggunakan machine translation in multitext-nya, ini sebuah inputan atau kalimat yang diinput, kemudian menggunakan share encoder, ini akan menghasilkan decodernya itu menghasilkan ke beberapa banyak atau menghasilkan beberapa multitask settingnya. Bisa outputnya itu berupa bahasa Chinese, Japanese, atau Korean. Jadi untuk MTL ini utility function atau objective training adalah minimalkan join loss dari semua tasknya. Jadi kita bisa mendefinisikan loss pada kerangka MTL ini sebagai penjumlahan loss di masing-masing tasknya. Misalnya suatu taks itu lebih penting dari taks lain, kita bisa menggunakan persamaan dari weighted sum.
Selain itu, kita juga bisa menggunakan dynamic weighted untuk perhitungan uncertainty pada setiap task-nya. Saat melatih multitask learning ini, tujuan training dapat mempengaruhi proses penyajian data. Untuk inputnya misalkan dari shuffling, kemudian pre-train demand max using supporting task, kemudian menjadikan sebuah input. Dari input ini ke share encoder dan menghasilkan beberapa decoder, dan outputnya pun menghasilkan beberapa sesuai dengan decodernya.